Ruang kerja nyaman, kopi yang selalu ada, dan fleksibilitas kerja dari mana saja. Tapi orang yang paling kita andalkan, yang paling cepat berpikir, yang paling sering punya ide segar, yang paling bisa diandalkan, justru mereka yang paling cepat pergi. Yang bikin kita bingung, alasan di surat resign mereka terdengar biasa saja. Kayak pengembangan karir, kesempatan baru, tidak ada yang salah dengan jawaban itu. Tapi kalau kita jujur, kita tahu ada yang tidak terucap di sana. Pertanyaannya bukan soal apa yang sudah kita berikan. Pertanyaannya adalah bagaimana mereka merasa setiap harinya di tempat kita. Orang pintar tidak pergi karena fasilitas yang kurang. Mereka pergi karena mereka tidak merasa bernafas, tidak dilihat, dan lama-lama tidak lagi berkembang. Jadi, bukan soal fasilitas. Jadi, kalau bukan soal fasilitas, apa sebenarnya yang mereka cari? Orang pintar di kantor itu bukan sekedar orang yang nilainya bagus atau cepat selesai kerja. Mereka punya kebutuhan psikologis yang berbeda dari rata-rata. 3 yang paling mendasar, otonomi, makna, dan stimulasi intelektual. Mereka butuh merasa bahwa pekerjaan mereka ini punya arti, bahwa mereka punya ruang untuk berpikir sendiri, dan bahwa otaknya terus bergerak, bukan cuma mengulang rutinitas yang sama setiap minggunya. Masalahnya, banyak kantor yang tidak sadar bahwa sistem yang mereka bangun untuk menjaga standar justru mencekik orang-orang terbaik mereka. Aturan yang berlapis, proses approval yang panjang, meeting yang membahas meeting, semua itu terasa wajar di atas kertas, tapi buat orang yang otaknya bekerja cepat dan suka menyelesaikan masalah dengan cara yang baru, sistem seperti ini terasa seperti tembok yang terus merendahkan. Bukan karena mereka tidak mau diatur, tapi karena emang otak mereka itu butuh ruang untuk bergerak, bereksperimen, dan akhirnya nanti sampai pada kesimpulan mereka sendiri. Bayangkan, tanaman yang butuh tanah yang subur dan dalam. Kita belikan pot yang paling bagus, paling mahal, paling estetik. Tapi tanahnya padat, tidak ada nutrisi, akarnya nggak bisa tumbuh ke bawah. Dari luar tanamannya masih kelihatan hijau, tapi pertumbuhannya sudah berhenti jauh sebelum daunnya layu. Nah, begitu juga dengan orang pintar di tempat kerja yang salah. Mereka masih kelihatan baik-baik saja, tapi di dalam mereka sudah lama berhenti bertumbuh. Nah, ada satu konsep psikologis yang sering luput dari perhatian HR. Namanya keamanan psikologis. Ini bukan soal fisik atau suasana kantor yang ramah. Ini adalah soal apakah seseorang merasa aman untuk berbicara, untuk mengajukan ide yang belum sempurna, dan bahkan untuk berkata, saya tidak setuju, tanpa rasa takut dihakimi. Nah, orang yang pintar sangat peka terhadap hal ini. Saat mereka mengajukan ide dan idenya langsung dipotong, saat mereka berbicara dan respon yang datang terasa meremehkan, saat mereka lihat bahwa yang aman di kantor adalah yang diam dan mengikuti arus, mereka belajar satu hal, yaitu lebih baik untuk tutup mulut. Dan begitu mereka berhenti berbicara, berhenti mengajukan ide, berhenti untuk merasa bahwa suaranya dihitung, mereka secara tidak langsung sudah resign. Yang terjadi bahkan mungkin lebih halus daripada itu. Mereka pelan-pelan berhenti hadir secara emosional. Tubuhnya mungkin masih di kantor, tugasnya tetap selesai, datang tepat waktu, pulang tidak terlambat, tapi energi dan pikiran terbaiknya sudah tidak ada di sana. Ini yang paling sulit dideteksi oleh HR, karena dari angka dan laporan semua terlihat normal. Padahal di balik performa yang stabil itu, ada orang yang sudah memutuskan untuk tidak lagi memberikan yang terbaik, karena merasa nggak ada gunanya. Dan dari titik itu, tinggal menunggu waktu sampai surat resign itu masuk ke kita. Nah, kalau kita sudah paham apa yang sebenarnya mereka butuhkan, pertanyaan berikutnya jadi lebih konkret. Bagaimana cara kita benar-benar menciptakan lingkungan itu? Bukan kebijakan di atas kertas, tapi yang dalam keseharian yang nyata. Jadi, dari mana mulainya? Berarti bukan dari kebijakan baru ya, bukan dari program retensi yang butuh anggaran besar, tapi dari 3 hal yang sebenarnya bisa muncul, yang bisa dimulai minggu ini. Yang pertama misalnya, beri otonomi yang nyata, bukan otonomi semu. Ini perbedaan yang kelihatannya kecil, tapi terasa besar bagi orang pintar. Otonomi semu itu bentuknya seperti ini. Kamu bebas mengerjakan ini dengan caramu sendiri. Kita bilangnya gitu, tapi ternyata di setiap keputusan tetap harus lewat approval 3 level. Setiap ide tetap harus dikomunikasikan dulu ke atas. Setiap langkah masih perlu persetujuan sebelum dieksekusi. Itu bukan otonomi, itu adalah ilusi otonomi. Dan ironisnya, kondisinya seperti itu justru lebih melelahkan daripada sistem yang memang sejak awal terus terang berkata, di sini semua keputusan di tangan atasan. Nah, otonomi yang nyata artinya adalah memberi seseorang masalah, memberi mereka sumber daya, lalu membiarkan mereka menemukan jalannya sendiri.
Bukan tanpa arah, bukan tanpa batasan, tapi dengan kepercayaan yang cukup bahwa mereka bisa sampai di sana sendiri. Yang kedua, bangun budaya di mana ide boleh salah. Orang yang pintar tidak takut gagal. Yang mereka takuti adalah dihakimi karena gagal. Dua hal itu berbeda jauh. Nah, saat seorang mencoba pendekatan yang baru dan tidak berhasil, reaksi atasan di momen itu menentukan segalanya. Kalau responnya adalah, kenapa kamu nggak tanya dulu sebelum eksekusi? Nah, pesan yang terkirim bukan soal prosedur. Pesannya adalah jangan ambil lagi resiko di sini. Dan orang yang pintar sangat cepat menangkap sinyal seperti itu. Budaya yang sehat bukan budaya tanpa kesalahan, tapi budaya di mana kesalahan diperlakukan sebagai data, bukan sebagai bukti ketidakmampuan. HR dan leader tidak bisa hanya menulis kami mendukung inovasi di nilai perusahaannya, tapi lalu bereaksi defensif terhadap setiap kali ada yang meleset. Konsistensi antara kata dan reaksi nyata itulah yang membentuk rasa aman atau menghancurkannya. Dan yang ketiga, ini adalah yang paling sering biasanya diabaikan. Kenali karakter, bukan hanya performanya. Orang pintar itu bukan satu tipe. Ada orang yang paling efektif saat dia mungkin bekerjanya sendiri, dikeliling ketenangan, dan dengan ruang berpikir yang luas. Atau malah ada justru yang hidupnya tuh hidup dari diskusi, benturan ide, dari energi kolaborasi. Nah, kayak gitu. Dua-duanya bisa sama-sama brilian. Tapi kalau misalnya orang yang butuh ketenangan, tapi terus-menerus dimasukkan ke dalam lingkungan yang ramai dan penuh interaksi, atau mungkin sebaliknya, mereka akan kelelahan hanya dari cara kerjanya, bukan dari isi pekerjaannya. Nah, HR yang hanya membaca angka performa akan terus melewatkan hal seperti ini. Karena angka tidak bercerita tentang bagaimana seseorang bekerja yang paling baik, hanya tentang apakah mereka sudah menghasilkan sesuatu. Di titik inilah pendekatan seperti grafologi bisa jadi alat bantu yang menarik. Dari pola tulisan tangan seorang, kita bisa membaca kecenderungan psikologis mereka yang cukup dalam. Misalnya, apakah mereka seorang yang butuh ruang yang gerak yang luas, atau justru lebih nyaman dengan struktur yang jelas? Atau, apakah mereka tipe orang yang motivasinya datang dari dalam, atau mungkin bahkan bergantung pada validasi eksternal? Jadi bukan untuk menilai siapa yang lebih baik, tapi untuk memahami apa yang membuat seseorang benar-benar bisa bekerja dengan baik. Lingkungan kerja yang membuat orang yang betah bukan soal kebijakan tertulis. Ini soal apakah setiap harinya orang merasa dilihat, dipercaya, dan dihargai sebagai manusia yang berpikir, bukan sekedar unit yang menghasilkan output. Dari sisi HR, tantangan terberatnya bukan menemukan orang yang pintar. Sekarang, cari orang yang pintar kayak nggak terlalu sulit. Tantangan terberatnya adalah menciptakan kondisi di mana mereka tetap mau tinggal dan benar-benar mau hadir, bukan hadir setengah badan. Orang pintar tidak butuh banyak, mereka butuh merasa bahwa cara mereka berpikir dihargai, bukan hanya hasil akhir yang mereka setor. Jadi kalau misalnya Anda seorang HR, leader, pemilik bisnis yang ingin memahami karakter dan kebutuhan tim Anda secara lebih dalam, grafologi bisa menjadi salah satu pendekatan yang objektif dan praktis. Nah, Anda bisa pelajari ini dari grafologiindonesia.com. _gratis. Baiklah, saya Dila dan ini HR Insider. Sampai jumpa di video berikutnya.